bagaimana sebuah bangsa yang pernah dipermalukan di tanahnya sendiri, kehilangan kendali atas wilayahnya, dihantam perang, kelaparan, dan kekacauan politik, bisa berubah menjadi salah satu kekuatan terbesar yang menantang dominasi dunia hari ini? Ini bukan hanya cerita tentang ekonomi. Ini adalah kisah tentang sebuah peradaban yang jatuh ke titik terendah, lalu berusaha membangun kembali kejayaannya. Inilah kisah kebangkitan Sang Naga. Pada abad ke-18, Cina berada di bawah kekuasaan dinasti Qing. Saat itu, Cina bukanlah negara yang tertinggal. Mereka adalah salah satu kerajaan terbesar di dunia. Populasinya sangat besar, budayanya berusia ribuan tahun, dan ekonominya menjadi salah satu yang paling kuat di bumi. Bagi para penguasa Qing, Cina adalah pusat peradaban. Bangsa asing yang datang dari jauh dianggap hanya sebagai pedagang yang membutuhkan akses ke pasar mereka. Namun di luar perbatasan Cina, dunia sedang berubah. Di Eropa, revolusi industri mulai mengubah cara manusia bekerja dan berperang. Mesin uap menggerakkan kapal lebih cepat. Pabrik menghasilkan barang dalam jumlah besar. Teknologi militer berkembang pesat. Sementara itu, Cina masih bergantung pada sistem lama yang telah bertahan selama berabad-abad. Mereka tidak menyadari satu hal, dunia tidak menunggu siapapun. Pada awal abad ke-19, Inggris menghadapi masalah besar. Mereka sangat menyukai teh dari Cina. Teh menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Inggris. Namun, ada masalah yang membuat London panik. Cina tidak terlalu membutuhkan barang-barang Inggris. Mereka hanya ingin pembayaran dalam bentuk perak. Akibatnya, bertahun-tahun perak mengalir keluar dari Inggris menuju Cina. Inggris membeli dalam jumlah besar, tetapi hampir tidak mendapatkan imbalan yang setara. Mereka membutuhkan cara untuk membalik keadaan. Dan solusi yang mereka pilih menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah. Candu. Melalui wilayah India yang mereka kuasai, Inggris mulai memperluas produksi opium. Candu kemudian diselundupkan ke Cina dalam jumlah besar. Tujuannya jelas, menciptakan pasar baru yang membuat perak kembali mengalir keluar dari Cina. Dampaknya sangat besar. Ketergantungan candu menyebar. Banyak masyarakat mengalami kerusakan sosial dan ekonomi. Pemerintah Qing akhirnya mengambil tindakan. Pada tahun 1839, pejabat Qing Lin Zexu memerintahkan penghancuran ribuan peti candu milik pedagang asing di Guangzhou. Bagi Cina, ini adalah tindakan mempertahankan kedaulatan. Bagi Inggris, ini dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan dagang mereka. Dan jawaban Inggris bukanlah diplomasi. Jawabannya adalah perang. Perang candu pertama dimulai. China memiliki jumlah pasukan yang besar. Namun perang modern bukan hanya tentang jumlah manusia. Inggris datang dengan kapal perang modern, artileri yang lebih maju, dan pengalaman militer dari berbagai konflik di dunia. Sementara banyak pasukan Qing masih menggunakan teknologi yang jauh tertinggal. Hasilnya menjadi bencana. Armada dan pertahanan Cina tidak mampu menghadapi kekuatan industri Inggris. Pada tahun 1842, Cina dipaksa menerima perjanjian Nanjing. Hong Kong diserahkan kepada Inggris. Beberapa pelabuhan dibuka untuk perdagangan asing. Dan Cina mulai kehilangan kendali atas sebagian urusan negaranya sendiri. Bagi Cina modern, periode ini dikenal sebagai Century of Humiliation atau abad penghinaan. Sebuah masa ketika negara yang pernah merasa sebagai pusat dunia harus menyaksikan kekuatan asing masuk dan mengambil keuntungan dari kelemahan mereka. Namun penderitaan Cina tidak berhenti di situ. Masalah terbesar justru datang dari dalam. Korupsi melemahkan pemerintahan. Kemiskinan meningkat. Dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap dinasti Qing. Pada pertengahan abad ke-19,
Cina menghadapi salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Pemberontakan Taiping, sebuah perang saudara yang berlangsung lebih dari 1 dekade. Diperkirakan puluhan juta orang meninggal. Desa-desa hancur, ekonomi runtuh, dan kekuasaan Qing semakin melemah. Sementara Cina sibuk bertahan dari krisis dalam negeri, kekuatan asing terus memperluas pengaruh mereka. Rusia, Jepang, Inggris, Prancis, dan negara lain mulai mencari keuntungan dari kelemahan Cina. Sebuah kekaisaran besar perlahan berubah menjadi negara yang diperebutkan. Selama lebih dari 2000 tahun, Cina diperintah oleh sistem kekaisaran. Namun pada awal abad ke-20, sistem itu akhirnya runtuh. Tahun 1912 menjadi akhir dinasti Qing. Kaisar terakhir Cina, Puyi, yang masih seorang anak kecil, turun dari takhta. Tetapi jatuhnya seorang kaisar tidak langsung membawa kedamaian. Justru sebaliknya, Cina memasuki masa kekacauan yang lebih dalam. Tanpa seorang kaisar, Cina terpecah. Wilayah-wilayah dikuasai oleh para panglima perang. Rakyat kembali menjadi korban. Dan ketika bangsa ini sedang terluka, sebuah kekuatan baru di Asia melihat kesempatan. Jepang. Invasi brutal akan membawa Cina memasuki salah satu babak tergelap dalam sejarahnya. Namun justru dari kehancuran itulah, sebuah ide baru mulai lahir. Sebuah ide yang kelak mengubah Cina selamanya.